kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ronald dari PT Golden Inti Star. Kita punya merek dagang adalah Sterno Holes, di mana kita bergerak di bidang produksi untuk solid wood flooring. Sterno Holes sendiri berdiri pada tahun 2006, terlahir sebagai jawaban atas kebutuhan pasar untuk lantai kayu dengan kualitas yang terbaik dan pemasangan yang akurat. Ini adalah beberapa visi misi kami. Kami mempunyai visi yang paling utama adalah menjadi salah satu perusahaan produksi kayu dan pemasangan kayu yang terbaik di Indonesia. Dan kami juga mempunyai visi menelurkan teknisi-teknisi terbaik dengan pengetahuan yang luas, sehingga mereka bisa bekerja dengan hasil yang maksimal dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pengetahuan dasar mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai papan kayu atau lamber. Adalah kayu solid yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bentuk. Jadi dari kayu solid, kayu panjang ini kita akan potong-potong mengikuti bentuk atau ukuran yang diperlukan nantinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai hardwood dan softwood. Hardwood ini adalah bagian dari tengah, bagian dari tiang kayu yang menyangga sebuah pohon. Sedangkan softwood adalah lapisan kayu yang tidak sekuat hardwood. Nah, produk-produk kami ini yang kami gunakan adalah yang bagian hardwoodnya. Selanjutnya untuk produk unggulan kami adalah solid wood flooring. Ini adalah lonjaran kayu utuh yang kita berikan profil tongue and groove di sisi-sisinya. Nah, keuntungan atau keunggulan solid wood flooring adalah bisa disanding lagi atau bisa dilakukan pengotingan lagi apabila sudah tergores atau kusam. Sementara yang kedua, untuk second line kami adalah engineering wood flooring, di mana engineering wood flooring ini adalah terdiri dari 2-3 lapisan kayu dengan top coatnya tetap adalah solid, setebal kurang lebih 3 mili. Kelemahannya adalah engineering ini tidak bisa dilakukan resanding atau recoating apabila sudah kusam atau sudah tergores dan harus diganti. Nah, ini adalah kondisi di factory kami. Kita punya lahan logging, ada sawmill untuk pemotongan, dan kita juga punya untuk proses keji atau pengeringan kayunya. Di sini adalah beberapa proses yang kami lalui melalui pemotongan. Kami juga ada QC untuk menggrade serat-serat kayu yang akan sebelum kami jual. Kita juga punya mesin untuk menjoin, untuk yang memproduksi engineering floor. Nah, kemudian kita untuk coatingnya ini sudah coating pabrik, jadi menggunakan UV coating. Untuk chemicalnya kita mendatangkan dari Jerman. Kemudian sebelum dikirim ke customer, kita juga melakukan pengecekan. Nah, untuk laboratorium kita punya beberapa alat, yaitu ada climatic chamber, ada spektrometer, dan juga ada alat untuk mengukur kekuatan bentangan kayu tersebut, kekuatan bentangan kayu. Selanjutnya untuk pemasangan, dari 2006, dari awal kita mulai, kita sudah disupport dari PT Sika Indonesia. Yang kita pakai adalah primer, waterproofing, dan lem dari Sika. Jadi kita untuk pemasangan sudah tidak menggunakan underlayer lagi. Jadi ini modul gambar pemasangan kita dari semen. Kita langsung akan berikan primernya Sika, atau kalau dibutuhkan, kalau kondisi lantai tersebut terlalu lembab atau ada kebocoran yang menyebabkan beton tersebut basah, baru kita akan memakai waterproofing, yaitu epoxy dari Sika. Setelah waterproofing, kita akan berikan lapisan primer. Primer ini bertujuan untuk menahan kelembapan, sehingga beton tersebut tidak lembab atau mengandung air lagi. Setelah itu baru kita pakai lem dari Sika, kemudian nanti kita pasang. Nah, ini adalah beberapa produk kami, ada flooring, decking untuk kolam renang atau untuk taman luar. Kita juga bisa bikin lumber ceiling untuk plafon. Untuk papan tangga kita juga produksi railingnya, borders, dan skirting. Yang selama bentuknya masih kotak atau papan, kita masih bisa mengikuti permintaan. Nah, ini adalah skema pemasangan kita. Untuk pemasangan decking, di bawah kita pakai joist.
Jadi kita nggak pakai sikal kalau untuk decking, untuk outdoor. Tujuannya supaya kayunya ini tidak terlalu basah atau terendam air. Nah, untuk perawatan kayu kita sangat mudah sekali untuk perawatannya. Jadi tidak perlu alat khusus, kita cukup menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan debu-debunya, atau kita bisa membersihkan permukaan kayu menggunakan kain pel yang halus. Itu pun kita bisa menggunakan cairan-cairan pembersih yang khusus untuk lantai. Jadi tidak perlu kita pakai deterjen lagi, dan kita juga menghindari untuk memakai air dingin. Jadi airnya yang air hangat aja. Untuk pembersihannya sangat mudah sekali. Nah, ini ada beberapa manfaat lantai kayu untuk kesehatan yang kita tahu. Lantai kayu bisa memberikan efek keseimbangan suhu di rumah. Jadi pada saat udara mungkin di kamar pasang AC terus, udaranya dingin, tapi lantainya akan tetap hangat karena kayu bisa menetralkan suhu tersebut. Jadi pada saat kita bangun pagi, kita injak lantai kayu, lantai tanpa sandal, tidak akan kaget dengan suhu yang dingin. Yang kedua, lantai kayu kami juga tidak licin karena dengan UV coating, pori-porinya sudah tertutup, coatingnya juga tidak menyebabkan tergelincir atau terselip. Yang ketiga, lantai kayu juga bisa memberikan efek natural di rumah. Kita bisa lebih rileks, suasananya bisa lebih santai, lebih natural untuk santai-santai di rumah. Yang keempat, nah ini yang bagus untuk kesehatan, lantai kayu dapat meredam hentakan. Jadi pada saat kita berjalan di lantai kayu, hentakan yang dikembalikan ke otot-otot kita atau ke sendi-sendi kita itu lebih kecil daripada kita berjalan di atas semen atau di atas keramik. Nah, ini untuk mungkin bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang punya rematik itu bisa mengurangi dengan menggunakan lantai kayunya di rumah. Selanjutnya, permasalahan yang sering timbul. Produk kami juga tidak luput dari masalah. Produk kami juga tidak semuanya sempurna. Dan kadang-kadang masalah yang muncul adalah kembang susutnya kayu. Dan kembang susutnya kayu ini bisa terjadi dari pola pemotongan kayu yang kurang benar. Maka dari itu di pabrik kita mulai dari pemotongan sudah kita perhatikan benar supaya tidak mengurangi risiko untuk terjadinya kembang susut kayu ini di lapangan. Kelembapan. Yang kedua, permasalahan yang sering kita hadapi di lapangan itu adalah kelembapan. Kelembapan yang lebih standar itu juga bisa menyebabkan kayu bergelombang. Seperti contoh di atas ini, kayu akan cuping atau bergelombangnya ke bawah. Ini disebabkan karena ruangan tersebut kelembapannya lebih tinggi daripada lantainya, sehingga kayu itu akan tertekan dan dia akan membentuk gelombang ke bawah. Kayu swelling ini adalah terjadi apabila kondisi kayunya sendiri yang kurang kering. Maka dari itu kita di pabrik kita punya chamber, kita punya ruangan sendiri untuk mengoven kayu-kayu tersebut sebelum diproduksi. Nah, ini adalah contoh perabatan. Ini kita juga punya alat di lapangan untuk mengetes kelembapan lantai tersebut. Jadi kalau kelembapan normal itu adalah dari angka 1 sampai 4. Jadi pada saat lantai tersebut dites masih angka 5, ya kita akan menunggu sampai lantai itu benar-benar kering, atau kita berusaha mengeringkan lantai tersebut. Biasanya kita kasih lampu sorot atau kita kasih kita buka jendelanya supaya sinar matahari bisa masuk dan lantai tersebut bisa lebih cepat kering. Jadi sebelum pemasangan tidak bisa tergesa-gesa, setelah dicor atau setelah dirabat langsung dipasang. Kita juga harus menunggu lantai tersebut kering. Nah, untuk skrit atau rabatan yang kita butuhkan itu adalah rabatan yang halus dan tidak mudah hancur. Jadi untuk lantai tidak perlu diaci atau tidak perlu diplester yang bagus seperti kita bikin dinding. Nah, karena acian itu bisa pecah. Karena lantai kan akan menahan beban saat kita berjalan nantinya. Jadi kita cuma perlu rabatan. Jadi kalau rabatannya yang kurang matang atau diaci begini, ini akan pecah. Nah, ini akan berefek nanti terhadap pemasangan lantai kayu di kemudian hari. Rayap. Nah, ini yang pasti sering jadi pertanyaan orang. Bagaimana ketahanan lantai kayu terhadap rayap? Sekilas kita bahas mengenai rayap. Rayap ini adalah serangga yang sosial. Di dunia rayap ada dua macam, rayap tanah dan rayap kayu. Tapi yang paling banyak menyerang perumahan itu adalah rayap tanah.
Jadi 90% yang ada di Indonesia maupun di Surabaya pada khususnya itu adalah rayap tanah yang berasal dari tanah bangunan tersebut. Jadi bukan berasal dari kayunya. Karena untuk kayu, proses kayu sendiri itu sudah melalui pengeringan, sudah melalui conditioning. Di situ kita sudah keringkan kayu tersebut, kita sudah kasih obat anti rayap. Jadi biasanya rayap yang menyerang itu adalah rayap yang berasal dari tanah. Nah, ini ada sedikit beberapa fakta. Ratu rayap sendiri itu bisa hidup sampai 20 tahun. Kemudian untuk rayap pekerjanya bisa berjalan sampai dengan 100 meter. Dan rayap tanah itu bersarangnya di dalam tanah dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah. Jadi yang dimakan oleh rayap itu sebetulnya adalah unsur selulosa yang ada di dalam kayu. Paling banyak ada terdapat di dalam kayu. Nah, ini adalah foto ratu rayap. Ratu rayap ini hanya bisa kita jumpai di dalam tanah. Tidak mungkin kita jumpai di permukaan. Ini adalah contoh-contoh gejala munculnya rayap. Jadi dia akan, kalau di permukaan dia akan membuat jalur-jalur tanah di pojokan-pojokan mebel. Biasanya mereka akan mencari tempat yang gelap, tempat yang pengap. Ini contoh kerusakan yang telah ditimbulkan oleh rayap. Ini rayap dia dari tanah, masuknya lewat dinding atau lewat celah-celah piping di dinding. Dia mencari atau mencium bau kayu yang basah. Dan ini adalah siklus hidup rayap. Jadi sebetulnya rayap itu juga akan berkembang menjadi laron. Jadi laron itu berasalnya juga dari rayap. Laron itu adalah kasta untuk melanjutkan ratu atau raja yang ada di dalam sarang. Jadi laron ini hanya muncul satu kali selama 1 tahun. Dia hanya muncul pada saat akan musim hujan. Jadi di mana sudah bau tanah atau udara kelembapan tinggi, ratu yang ada di dalam tanah dia akan menelurkan laron. Nah, laron ini yang kemudian akan berpindah tempat lagi sehingga populasi rayap bertambah banyak. Sebetulnya rayap di alam bebas atau di hutan itu sangat berguna. Mereka termasuk golongan pengurai. Tapi karena di dalam perumahan akhirnya sifatnya yang untuk mengurai ini merugikan manusia. Nah, ini contoh mebel yang mungkin masih bagus sebelum terkena rayap. Dari depan memang kelihatan bagus, tapi dari belakangnya sudah parah. Karena memang serangannya itu berasal dari dalam. Ada beberapa cara untuk pengendalian rayap. Ada yang pre-construction, ada juga yang pra-construction. Jadi untuk mengenai lantai kayu kita, kenapa perlu kita bahas ini? Karena beberapa pasti ada yang berpikir gimana caranya untuk mengatasi rayap atau apakah produk kami tahan rayap. Sebetulnya karena rayap itu sendiri juga masih perlu pengobatan, terutama dalam rumahnya. Oke, terima kasih. Itu aja penjelasan dari kami. Kalau ada yang ingin melihat produk kami lebih lengkap, bisa membuka website kami atau silakan berkunjung ke showroom kami dari hari Senin sampai Sabtu. Kita ada di Jalan Indragiri nomor 48C Surabaya. Terima kasih.